menurut gosipnya, Anda ini minta diadakan pesta resepsi gede-gedean di gedung mewah. Orang tua juga meminta biaya resepsi di gedung mewah antah berantah. Sampai akhirnya si pria tersebut tidak mau melakukannya karena Anda terlalu matre. Benarkah itu pesta di gedung mewah yang Anda minta? Ya enggak lah, kan ayah sama ibu, saya orangnya sederhana. Nggak suka yang mewah-mewah. Itu pun kan emang kalau resepsi rencananya di rumah. Oh, di rumah? Di rumah. Bukan di gedung? Bukan. Cuman di rumah doang? Iya, jangan bilang saya cewek matre apa. Kan saya kerja mulu, sampai sekarang juga saya lagi hamil juga tetap kerja. Oh iya, jangan suka ngatain orang sembarangan kalian. Jadi di rumah? Hargain jeripaya saya, capek-capek nyanyi. Nyanyi tuh. Di rumah jadinya? Di rumah. Bukan di gedung? Bukan. Nah kalau di rumah kenapa dia nggak mau? Nah, no comment dah. Saya dengar karena di TV-TV kan keluar bahwa takut bahwa kalau misalnya menikah di resepsi masuk ke media-media takut nanti bapaknya apa takut cewek-cewek yang lain keluar? Ih, Om Deddy ya yang ngomong bukan Ayu. Ya kan sekarang lagi beritanya cewek-ceweknya banyak keluar satu-satu. Nah, itu dia. Ya tahu saya Ya sudah kita... saya ngomong disangkanya. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu apa kata pria tersebut. Silakan. Saya juga mungkin harus ngomong yang sebenarnya apa yang ada, karena saya udah cukup gerah dengan akhir-akhir ini saya udah dituduh yang segala macam yang enggak saya meninggalkan. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah meninggalkan istri saya. Saya malah berkali-kali menjemput Ayu ke rumahnya, tapi tetap nggak ada etikat buat mau ikut sama saya. Itu kita mau nonton bola di GBK. Sekitar jam tujuan dia pulang karena dia ada pekerjaan yang dia harus ini di rumah. Ya udah silakan di rumah, nanti jam 11 jemput aku, dia bilang kayak gitu. Yuk kita nonton bola. Setelah dari situ sampai detik ini dia nggak pulang-pulang. Puncaknya pas Lebaran saya diberitakan saya pergi, saya nggak bareng dia. Harusnya kan Lebaran istri itu sama suami di mana-mana. Tapi ini dia lebih memilih sama keluarganya. Ya udah saya juga memutuskan buat lebaran di rumah sama saudara saya kebetulan. Pada intinya orang tuanya sudah tidak mau lagi bahwa saya sama Ayu sama-sama. Intinya itu yang dia bilang. Tolong sampaikan sama orang tua kamu, dia bilang bahwa ayah sudah tidak mau merestui, tidak mau lagi Enji sama Ayu berhubungan. Itu. Atas dasar apa? Nggak ada, katanya udah talak. Nah, itu adalah kata-kata pria tersebut. Sebut saja Enji namanya. Kan emang itu namanya. Emang mereka tahu, penonton tahu? Oh, pada tahu ya? Saya kira cuma saya yang pintar di sini. Nah, si pria tersebut mengatakan bahwa dia menjemput Ayu ke rumahnya berkali-kali, tapi Anda tidak ada di rumah. Istri macam apa tidak ada di rumah? Saya kan pergi dari rumah karena ada alasannya. Apa alasannya? Gak mungkin lah perempuan hamil kayak saya mau keadaan seperti ini kan gak mungkin kalau gak ada sebabnya. Betul, apa sebabnya? Karena dia sudah menjatuhkan talak terhadap saya. Benar-benar udah ditalak? Gara-garanya cuma resepsi ditalak? Awalnya masalahnya memang itu. Terus? Itu ya sampai keluarlah kata-kata itu. Kata-katanya apa? Ya, dan bahkan bukan 1 kali tapi 2 kali. Apa yang diomonginnya? Ya, jadi dia bilang pada saat itu saya di sini hanya mengklarifikasi, menjelaskan gitu bahwa apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi dia bilang kalau ayah tetap mengadakan resepsi, kita selesai sampai di sini gitu. Dan di situ saya menjelaskan maksudnya selesai ini apa? Cerai. Ya, kamu silakan ikut keluarga kamu dan aku ikut keluarga aku. Kita sebagai perempuan udah nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Kalau saya yang bilang nyatain kayak gitu mau beribu-ribu kali juga itu nggak akan berlaku talak gitu. Tapi kalau sudah seorang suami menyatakan 1 kali aja kayak gitu, itu namanya sudah talak. Buat agama yang saya anut, talak itu kan artinya macam-macam ya, beda-beda dan banyak bahasanya gitu. Dan ini termasuk bahasa kinayah gitu.
saya juga nanya gitu sama orang yang memang lebih paham gitu dan lebih ngerti sama hal-hal yang seperti ini gitu loh Om Didi. Pas saya tanya, ini memang bahasanya adalah bahasa kinayah yang diartikan, yang disertakan dengan niat gitu. Jadi kan kita kalau mau melakukan sesuatu itu pasti kan kita udah niat dulu dari dalam hati kan gitu. Jadi berlakulah itu. Tapi kan dia mengatakan kalau resepsinya jadi maka kita selesai. Ya. Kan resepsinya belum jadi, maka belum selesai. Tapi kan itu kan sudah dibarengin dengan niat. Dia berucap seperti itu kan sudah berniat namanya. Oke, tapi kan kalau resepsinya jadi, kalau nggak jadi, Tapi kan itu tadi udah disertakan dengan niat. Makanya saya bilang tadi bahasanya itu kan macam-macam. Ini termasuk bahasa yang kinayah. Disertakan dengan niat. Tapi menurut Angie dia tidak pernah menolak kamu kan? Iya. Nah, kenapa nggak baikan? Kenapa nggak? Katanya dia jemput kamu nggak mau Iya. ketemu. Nah, kenapa nggak kamu mau buka hati kamu untuk baikan dengan pria tersebut? Saya terima kok, setiap datang ke rumah saya terima gitu. Tapi memang saya udah nggak bisa gitu. Dan terus pada saat dia menjemput saya untuk yang kesekian kalinya, dia ngomong lagi gitu. Ngomong apa? Kalau berarti mulai sekarang kita udah bukan menjadi suami istri lagi. Jadi kalau kamu mendengar saya di luar gimana-gimana, jangan ditanggepin. Gitu. Terus saya jawab, oh ya, saya nggak akan ikut campur urusan di luar, mau gimana, terserah, saya nggak akan nanggepin. Kayak gitu. Itu juga sudah termasuk talak. Kenapa nggak ada baik usaha untuk baikan? Karena Angie katanya berusaha untuk baikan. Coba kita lihat. Ini katanya Angie berusaha untuk baikan. Coba lihat. Silakan, coba diputar. Ini secara pribadi tetap berusaha buat menjadi suami yang baik buat Ayu, sebagai bapak buat anak saya. Saya juga pengen ayolah kembali ke rumah, kita bareng-bareng, kita sama-sama buat kalau emang saya ada salah, saya minta maaf buat Ayu. Seingin saya, kalau saya pengen itu sama-sama diurus. Kembalilah ke rumah. Kembalilah ke rumah. Kita Katanya. Ya pokoknya saya yang menjalani, saya yang merasakan selama ini, gitu ya. Jadi cuma Allah dan saya lah yang tahu. Berarti ada sesuatu yang Anda sembunyikan. Ih, pedes banget sih mulutnya kayak makan cabe. Kan nggak mungkin orang suaminya masih mau mencoba baik-baik, kamu tidak mau. Berarti ada yang sebuah kejadian yang tidak ada orang tahu yang sampai membuat Anda trauma terhadap pria tersebut. Ya cukup saya lah yang tahu. Saya dan Allah yang tahu. Oke, terus katanya Anda dikasih uang sama dia, tetap bertanggung jawab, dikasih dolar, dikasih apa banyak, benar? Saya waktu itu dikasih $500. 500 dolar. 5 lembar. 500 dolar, 5 lembar ya 2.500 ya. Enggak, maksudnya itu 5 lembar. 500 dolar, terus udah. Udah. Saya masih ada kok sampai sekarang saya simpan. Udah itu doang. Nggak ada yang lain. Tiap bulan masih dikasih. Nggak usah lah. Insya Allah rezeki buat anak mah ada. Oke. Kalau Angie-nya mau baikan, apakah masih ada peluang buat dia untuk balik sama kamu? Apa ya? Saya juga ngomongnya bingung. Ya, saya bukannya egois gitu ya, sebagai seorang perempuan gitu, nggak mikirin anak atau nggak mikirin hal-hal yang lain gitu. Tapi di sini saya yang merasakan, saya yang menjalani gitu ya. Jadi saya tahu mudah-mudahan langkah yang saya ambil ini adalah langkah yang terbaik gitu. Dan saya yakin ini semuanya udah gerakan dari Allah. Dan mungkin memang ini sudah takdir jalan hidup saya seperti ini. Gitu. Jadi saya harus terima. Tapi kan kalau misalnya ada usaha untuk dia untuk balik ke kamu bisa nggak nerima lagi? Aduh, maaf ya, saya pengen sama anak saya aja gimana? Jadi nggak dong, bro. Enggak lah.
Tapi kan pernah sayang, pernah mesra, pernah cinta, maksud tiba-tiba benci begitu, apalagi Anda sekarang memiliki anak Anda berdua, maksud benar-benar nggak bisa terima. Kalau maaf mah saya terima, dari kemarin-kemarin juga udah saya maafin. Ya, saya juga mungkin punya salah selama ini, saya juga minta maaf. Tapi ya, saya pengen tenang sama anak saya. Saya pengen hidup lebih nyaman. Itu aja. Berarti sekarang jauh lebih tenang ketika sendiri. Alhamdulillah. Jauh lebih tenang Alhamdulillah. dibandingkan berdua kemarin. Nyengir aja. Karena kalau sekarang jauh lebih tenang dibandingkan berdua kemarin, kan pertanyaannya ada apa ketika kemarin berdua, kan begitu pasti. Orang-orang juga pengen tahu ada apa gitu kan, pasti gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau Anda mengatakan lebih nyaman sendirian, ya itu pilihan hidup ya kan, pilihan hidup. Cuman saya lagi mikir aja gitu, kalau dia bersikukuh untuk jemput kamu, baikan lagi sama kamu, sampai bawa-bawa pengacara, kan kesian dong. Udah apa bawa-bawa pengacara supaya baikan loh. Jumpa pers, masa nggak diterima sih? Yalah, sudah cukup.